صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن خلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bertemu dengan pengajian kita. Mudah-mudahan senantiasa diberi rahmat oleh Allah, dijaga, dipelihara, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada fitnah-fitnah, wabah, penyakit dan lain-lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, kita masuk ke dalam pembahasan tentang tilawatul Quran, ya. Tentang tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Wa minal munjiat tilawatul Quran, dan daripada hal yang dapat menyelamatkan adalah membaca Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalnya ibadah untuk umatku adalah membaca Al-Quran. Ini luar biasa. Baca Quran obat, ya. Al-Quran ini obat penyakit. Nah, ini obatnya Quran. Corona obatnya Quran. Baca Quran. Makanya orang waktu dites tuh, ketika dia baca Quran oksigennya naik. Itu salah satu hal yang kecil yang ditunjukkan daripada manfaat Quran, selain yang lain-lainnya. Ya. Rahabu naim. Qala alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini sebaik-baik. Jadi jangan ngecilin dan jangan dianggap kecil guru-guru yang ngajar Quran. Itu sebaik-baik kalian, itu luar biasa. Ya, jangan sembarangan itu. Itu sebaik-baik orang seperti itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Qala alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Utlul Qur'an wa abku fa in lam tabku fatabakau alil ihya." Bacalah Al-Qur'an dan nangislah kalian dalam membaca Quran. Kalau enggak bisa nangis, paksain nangis. Masya Allah. Enggak bisa nangis, paksain. Fatabakau. Ya. Kalau Imam Nawawi jelasin, maka nangislah kalian. Kenapa? Kalau nggak bisa nangis, paksain nangis. Kenapa? Nangislah terhadap hati yang tidak tersentuh. Orang-orang ulama-ulama ketika mereka itu nangis, ketika mereka itu baca Quran, mereka itu menangis, tersentuh. Masa kita nggak tersentuh? Ada apa? Maka fatabakau, paksain nangis. Dengan apa? Dengan perasaan, ada apa dalam diriku ini ya Rabb, sehingga tidak tersentuh dengan Quran. Itu fatabakau, nangis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran itu dengan suara kalian. Oh, jadi yang namanya baca Quran perlu juga suara yang enak. Ya, sungguhnya Quran itu dibaca dengan baik, dengan bagus, maka akan bertambah bagus jadinya.
Orang tersentuh, baca Qur'annya enak, tersentuh, ya, pelajarin, walaupun nggak pakai ini, paling nggak murotal yang enak dah bacanya, ya. Yang tentunya lagi adalah bukan sekedar zahirnya, tapi juga batinnya juga harus ada sentuhan ketika membaca Al-Quran. Rawahul Hakim, riwayat hadis riwayat Imam Hakim. Wa warada an Amiril Mu'minin Ali karamallahu wajhah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man qara'a al-Qur'ana fi sholati qa'iman kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Siapa orang yang membaca Al-Quran dalam sholat, dalam berdiri, maka itu setiap huruf itu 100 kebaikan. Fa'in qara'ahu fiha qa'idan ay fi sholatin nafal. Kalau dia bacanya dalam keadaan duduk, tadi kan diri itu 100. Kalau duduk, tentunya duduk dalam sholat sunnah ya. Maka kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Maka pahalanya seperti 50 kebaikan setiap hurufnya. Fa'in qara'ahu ala taharah kharijaha. Apabila dia baca fa'in qara'ahu ala taharatin ya kharijaha, dia apabila di luar salat. Fabil harfi 25. Maka satu huruf itu pahalanya 25 kali lipat ganda. Fa'in kana ala ghairi taharah, kalau enggak punya wudu, baca Quran tapi bukan junub ya, maka itu fal harfu 10 hasanat, satu huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Kalau Syekhuna Imam Muhammad bin Hadi Asgaf, berkata Imam Muhammad bin Hadi Asgaf, sahibu Sewun al-mutawaffa sanah yang di Sewun meninggal 1380 Hijriah. Rahimahullah taala amin. Fi risalah dalam kitab beliau As-Simarul Biyani'ah, ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam, datang riwayat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna man qara'a al-Qur'ana wa huwa ya'lam lima rufi'a wa lima nusiba. Siapa orang yang membaca Al-Quran dan dia tahu kenapa dimarfu'kan, kenapa dimansubkan, kana lahu bi kulli harfin 700 hasanah. Maka setiap huruf dia dapat pahala 700 ya, 700 ya, 700 hasanah, 700 kebaikan. Hadza in kana fi ghairi shalah. Ini kalau di luar salat. Fa in kana fi shalah, apabila di dalam salat ya siru bil harfi 70,000 hasanah. Maka apabila di salat maka bukan 700 lagi. Ya, tapi menjadi 70.000 kebaikan. Ya, min darbi mi'ah fi 700. Jadi 700 kali 100. Jadi 70.000 kebaikan. Fa'in kanat sholatu fi jama'atin, apabila sholatnya ditambah lagi, berjamaah lagi sholatnya, wa bisiwak, pakai siwak lagi buat sholatnya ya di sebelum sholat, wal amakin muqaddasah, dan tempat-tempat yang suci, maka du'ifat, dilipat gandakan lagi. Ini pahala buat orang-orang yang baca Quran. Makanya pesan dari Habib Zain tuh, paling enggak kita itu baca Quran jangan apa tinggal di rumah. Ya, baca Quran walaupun sedikit, 1 juz setiap hari kalau bisa ya bagus. Oh nggak bisa, ya udah paling enggak setengahnya atau sepertiganya. Nggak bisa juga sa'ain. Ya, sa'ain aja deh baca. Nggak bisa juga, ya sebaris 2 baris dah, pokoknya Quran baca. Ya, jalanin. Karena ini Quran luar biasa. Itu ada nur, ada cahaya. Seorang itu kalau dia baca Quran itu akan mengeluarkan cahaya. Ada energi dalam dirinya itu, cahaya Quran.
Ya. Kayaknya kebaikan-kebaikan ada dalam Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kalau saya kehilangan jarum saya akan temukan di dalam Quran, dari Quran. Tahu? Bisa ketahuan tuh dari Quran. Apalagi buat obat, man lam yaj'alil Quran syifa la syafahullah, kata Rasul. Siapa yang tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai obat, maka Allah tidak kasih kesembuhan. Ya, mudah-mudahan dari kasih kesembuhan katanya. Pokoknya nggak barangan, Quran ini luar biasa. Ya, cuma jangan sampai kita ini Quran cuman sekedar baca doangan, enggak. Kita ada sentuhan juga penting. Ya, biar ada sentuhan, biar ada nikmat dalam Quran itu. Baca Qurannya ada nikmat. Gimana? Dawamin terus, ntar ketemu. Ya, jangan sekedar baca aja, nggak ada rasa. Ya maaf kalau sekedar baca aja. Orang-orang di Mesir, di Libanon banyak yang bisa baca Quran, orang bahasa mereka, tapi non Muslim ada. Karena ada di Libanon, di Mesir kan ada non Muslim. Bicara baca Quran bisa, emang bahasa Arab bahasanya mereka. Ya, tapi nggak dapat hidayah. Kayaknya jangan sampai kita hanya sekedar baca Quran tapi nggak ada sentuhan. Ini juga jangan sampai. Harus dijaga itu. Ya, jangan sampai dia baca Quran tapi amalnya juga nggak bagus. Kam min qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran sedangkan Quran lagi ngelaknat dia. La'natullah 'alal kadzibin. Allah melaknat orang-orang yang bohong. Dia bohong. Baca Quran dibohong. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ini penting buat baca Quran ini, penting dijaga ya. Walaupun sedikit-sedikit terus rutinin dikit-dikit ya baca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat dunia dan akhirat. Wa ala man asal wa nasal insyaallah hadrat bi al-Fatihah. Ar-Rahman. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة في سر الفاتحة يا بريء كشف من المنافق على الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على نضائع ربنا فتب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والعال والإخوان وشاهر الخلان وكل ذي محبة أو جهة الأصحاب والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا